Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Muhammad Torik Fadila, Research Analyst PT Bumi Putra Sekuritas. Selamat pagi, Mas Torik. Selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus menjelang hari Natal ini ya. Belum cuti kayaknya Mas Torik nih ya. Belum. Baik, Mas Torik, bicara mengenai IHSG yang turun kembali ke level di bawah 8.600-an secara teknikal, sebetulnya apakah ini sekedar koreksi sehat setelah rally panjang, atau sebetulnya ini adalah sebuah koreksi yang terprediksi biasanya terjadi secara historical menuju libur Natal ataupun Tahun Baru begitu, atau menjelang festive season biasanya memang terjadi koreksi gitu? Betul. Oke, kalau kita review dulu perdagangan IHSG terakhir memang ditutup melemah 0,71%, berada di level 8.584. Saya rasa memang IHSG ini melanjutkan fase koreksinya setelah gagal bertahan di level 8.700 sampai dengan 8.750. Secara teknikal lebih lanjut memang pergerakan IHSG ini berada di bawah bisa dikatakan indikator EMA 5 maupun EMA 10 yang merupakan itu tren perdagangan jangka pendek. Jadi secara jangka pendek memang IHSG ini terkoreksi, namun untuk jangka menengah memang masih bertahan di area indikator EMA 50 yang merupakan tren jangka menengahnya. Jadi saya rasa pergerakan IHSG ini akan cenderung sideways menuju level 8.500 sampai dengan 8.700 sampai dengan awal tahun 2026 nanti. Karena yang tadi sudah Mas Wiki sebutkan, memang behavior pasar ini di akhir tahun menunjukkan memang IHSG itu cenderung konsolidatif. Sejalan juga dengan banyaknya hari libur Natal maupun Tahun Baru mendorong pelaku pasar itu cenderung mengamankan modalnya lalu melakukan aksi taking profit. Jadi untuk sampai dengan awal tahun saya rasa memang IHSG itu masih akan bergerak konsolidatif di kisaran 8.500 sampai dengan 8.700 dengan menurut saya koreksi ini cukup sehat seperti itu. Oke, level wajar IHSG menurut Anda di akhir tahun ini seperti apa, dan bagaimana kemudian konsolidasi tersebut mungkin akan tetap berada di level wajar IHSG, ataupun mungkin ada possibility bahwa IHSG akan terkatrol mengingat akan masuk Januari Effect nanti pasca libur tahun baru? Untuk Januari Effect mungkin terjadi ya karena memang secara tahunan IHSG ini sudah mengalami penguatan sekitar 22%. Jadi saya rasa memang di awal tahun itu justru ada probabilitas bahwa IHSG ini akan rebound sejalan juga dengan bisa dikatakan pada awal tahun nanti semua operasional sudah berjalan dengan baik, lalu juga sudah tidak ada yang terjadinya libur, lalu ada Januari Effect. Jadi saya rasa memang pergerakan IHSG akan cenderung stabil di awal tahun mendatang seperti itu. Oke, baik. Di festive season tahun 2025 ini sempat kemudian ada concern terkait dengan pelemahan daya beli dari masyarakat. Bagaimana Anda sebetulnya melihat berbagai macam sektor yang sangat sensitif terhadap indeks daya beli masyarakat sendiri, terkait misalnya pergerakan dari sektor retail ataupun saham-saham berbasis consumer goods gitu. Seperti apa Mas Warik Anda melihatnya sejauh ini secara pergerakan? Baik, untuk saat ini memang consumer goods ini dalam tanda kutip mengalami tekanan ya. Bisa dikatakan bahwa kita selain daya beli kita menurun, lalu juga rupiah melemah, cenderung harga-harga di sektor konsumsi itu cenderung naik nih, baik dari barang pokok maupun dari barang konsumtif lainnya. Saya rasa memang tekanan dari sektor consumer goods itu masih akan terjadi jika keputusan final dari upah minimum ini masih belum pasti. Jika nantinya upah minimum ini final, saya rasa memang sektor konsumsi ini akan bergerak kembali seiring juga dengan banyaknya aksi daya beli masyarakat yang mulai bertumbuh. Seperti Ya, itu. ini juga mungkin berkaitan dengan pasar yang tengah mencermati penetapan UMP tahun 2026 yang kemudian ini ya memang ada dinamikanya ya, ada penolakan dari serikat pekerja dan juga dunia usaha, dan sebetulnya seberapa besar ini kemudian menjadi sebuah pertimbangan untuk akhirnya pelaku pasar ya wait and see aja terlebih dahulu gitu ya untuk bisa masuk ke sektor consumer goods dan juga sektor retail. Secara proyeksi akan seberapa menarik kalau kemudian sudah diketok palu begitu mengenai UMP tahun 2026 ini, Mas Torik?
Baik, kalau untuk keputusan final memang kita tetap menunggu ya, dari masing-masing daerah. Cuma memang yang, terjadi penolakan dari serikat buruh adalah keinginan kenaikan UMP ini di tahun 2026 hingga 10,5%. Hmm. Saya rasa memang itu angka yang cukup tinggi, jadi, rasionalnya memang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jika memang nanti keputusan sudah final bahwa kenaikan UMP ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2025 ini, saya rasa memang sektor konsumsi akan kembali bergairah nih. Hmm. Daya beli masyarakat akan terus bertumbuh, di sisi lain juga eh, orang-orang masyarakat ini masih bisa cenderung melakukan konsumtif untuk mendorong pergerakan di sektor konsumsi seperti itu. Oke, namun concern berikutnya adalah terkait dengan tingkat inflasi yang biasanya juga ikut terkerek begitu ya. Masalah klasik begitu. Oke, bicara mengenai pergerakan dari IHSG di penutupan perdagangan kemarin, Mas Torik, yang asing mencatatkan net sales besar di pasar reguler, namun justru net buy di pasar negosiasi dan tunai. Bagaimana review Anda terkait dengan pergerakan IHSG kemarin? Ini juga diwarnai oleh net sell asing di saham perbankan besar seperti BBCA. Bagaimana Anda melihat signifikansinya? Baik, saya menilai untuk fenomena net sell asing di pasar reguler maupun net buy di pasar tunai maupun negosiasi itu, lazim terjadi ya. Saya menilai memang beberapa kali terjadi anomali, baik dari di pasar reguler maupun di pasar negosiasi. Makanya kenapa pada perdagangan terakhir, biasanya, transaksi di keseluruhan pasar itu mencatatkan net buy, namun di pasar reguler itu terjadi net sell. Jadi saya rasa memang kalau untuk net sell di, pasar reguler itu terjadi memang karena para pelaku pasar cenderung melakukan aksi distribusi, ya dipicu oleh aksi taking profit, pengamanan modal karena menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mhm. Tapi untuk transaksi di pasar tunai maupun negosiasi, memang saya rasa ini kaitannya dengan crossing antar institusi, biasanya pertukaran barang ataupun aksi korporasi tertentu. Mungkin bisa dikatakan seperti private placement ataupun block sale. Jadi saya rasa memang berpengaruh signifikannya pasar negosiasi itu terhadap pergerakan IHSG apakah signifikan? Saya rasa tidak, karena semua terjadi perdagangan itu terjadi di pasar reguler, kecuali memang adanya sentimen positif mengenai private placement terhadap beberapa emiten itu akan mendorong pergerakan IHSG lebih lanjut, seperti itu. Oke, terkait dengan pergerakan ataupun pelemahan dari BBCA, apakah ini menjadi sebuah momen untuk bisa masuk ke BBCA dengan harga diskon, atau masih ada kemungkinan terjadinya profit taking ataupun koreksi dari BBCA ini, mengingat secara harga kemudian sudah overbought. Analisis dari Anda seperti apa? Apakah kemudian harga terakhir untuk BBCA sudah overbought, atau Anda masih melihat potensial upside yang menarik untuk bisa dicermati dan saatnya untuk cicil beli untuk BBCA? Sebenarnya memang untuk, semua sektor perbankan besar, itu saya rasa memang harganya sudah cenderung diskon ya. Saat ini saja BBCA berada di level 8.025. Secara tren jangka menengah itu, BBCA sedang berada di fase sideways-nya. Nah, untuk jangka pendek saya rasa masih ada sedikit tertahan ya, kalau misalkan ingin mengakumulasi sebaiknya berada di kisaran 7.900. Nah, hal ini juga sejalan ya pelemahan perdagangan terakhir sejalan dengan aksi distribusi asing atau net sell yang cukup besar nih di kisaran 300 miliar. Cuma memang aksi distribusi asing ini kedua ya BBCA itu setelah Bumi. Jadi saya rasa memang BBCA ini banyak dilakukan aksi taking profit ya para pelaku pasar. Jadi untuk BBCA menarik di 7.900, untuk jangka pendek memang masih tertahan di 8.000 sampai dengan 8.100. Jika memang pada akhirnya nantinya BBCA ini kuat di 8.100, maka probabilitas ada di level 8.500 sampai dengan level 8.750. Oke, Seperti itu untuk level-level yang BBCA. menarik untuk bisa dicermati, kalaupun memang bisa masuk di level 7.900, menarik banget gitu ya, karena potensinya bisa mencapai 8.500. Baik, di sisi lain asing justru agresif membeli saham-saham seperti IMPC, kemudian juga MLPT. Apa yang membuat kedua saham ini kemudian menarik dari point of view investor asing, Mas Torik? Untuk MPC saya rasa memang belum ada katalis positif selain adanya corporate action ya, yang mana MPC telah mengumumkan partisipasi Kadara Investment Private Limited ya dalam private placement sebesar 38,5 juta saham pada harga 2.600 per sahamnya atau sekitar 100 miliar rupiah. Saya rasa memang ini menjadi katalis positif bagi para pelaku pasar sehingga melakukan aksi akumulasi pada saham MPC. Cuma memang kekhawatiran lebih lanjut ada
ada karena setelahnya ini akan bagaimana nih pergerakannya dari MPC. Saya rasa memang setelah aksi tersebut pergerakan akan cenderung sideways, bahkan ada kekhawatiran penurunan jika para pelaku pasar sudah mengakumulasi di harga paling rendahnya. Lalu untuk MLPT memang saya rasa memang MLPT ini cenderung akumulasi karena sejalan juga dengan DCII mengingat free float kecil, likuiditas terbatas, harga sahamnya juga sangat mudah untuk dilakukan kenaikan ataupun penurunannya. Jadi memang belum ada katalis positif untuk MLPT. Maka dari itu saya bilang untuk teman-teman semuanya cenderung berhati-hati ya untuk MLPT maupun MPC karena untuk likuiditasnya ini kecil maupun harganya bisa dengan mudahnya dinaik turunkan, saya rasa memang ada probability bahwa nantinya ada risiko downside lebih lanjut seperti itu. Oke, artinya ini dapat menjadi sebuah momen edukasi untuk masyarakat sendiri ketika ada investor asing ataupun minat investor asing untuk bisa masuk ke beberapa saham, tidak kemudian serta-merta harus ikut masuk begitu ya, harus ada beberapa hal terkait dengan fundamental dan juga teknikal juga bisa jadi salah satu pertimbangan tambahan untuk kemudian kita bisa masuk atau tidak ke saham-saham tertentu begitu ya. Oke, kalau kita tadi sudah fokus ke saham-saham perbankan ataupun big cap seperti Bank BCA lah ya, saham-saham berkapitalisasi besar lainnya, ini kembali menjadi penekan utama IHSG sebetulnya. Untuk saham-saham di luar tadi lah ya, perbankan ataupun spesifik BCA, sektor-sektor mana yang sebetulnya secara potensial upside maksud saya akan menarik karena sudah masuk ke level support yang bisa dimasuki karena harganya sudah diskon sekali, Mas Torik. Baik, untuk saham kapitalisasi besar ya, yang menjadi penekan IHSG pada perdagangan terakhir, memang saya menilainya justru ini saham-saham big caps yang notabene itu adalah saham-saham sektor konglomerasi. Yang seperti kita tahu juga bahwa brand juga saat ini masih menjadi kapitalisasi pasar terbesar juga ya di IHSG. Jadi saya rasa memang yang menjadi penekan utama IHSG justru bukan saham-saham blue chip yang memiliki fundamental cukup baik ataupun perbankan besar. Justru malah tekanan ini terjadi pada saham sektor konglomerasi. Hal ini juga sejalan juga pada perdagangan terakhir memang beberapa emiten-emiten konglomerasi itu mengalami tekanannya. Lalu untuk saham-saham berkapitalisasi besar blue chip ini sebenarnya memang sudah mengalami technical rebound seperti yang kita tahu juga bahwa pada bulan April kemarin Unilever itu berada di level 950, sekarang sudah bertahan nih di level 2900. Saya rasa memang saham-saham blue chip juga sudah mengiringi kenaikan IHSG, jadi saya rasa memang saham-saham blue chip ini harganya sudah cukup wajar juga berada di kisaran kayak Unilever di 2900 maupun saham-saham konsumsi ataupun saham-saham blue chip lainnya. Namun yang saya concern di sini adalah saham-saham perbankan saat ini masih berada di area diskonnya ya. Seperti yang kita tahu juga BBCA itu berada di level 8.000-an, lalu juga berada di fase sideways-nya, lalu juga BBRI saya rasa juga pergerakannya masih cenderung downtrend, lalu BBNI juga masih berada di area sideways-nya maupun BMRI. Jadi untuk tahun depan saya rasa memang saham-saham perbankan ini ada probabilitas mengalami kenaikan lebih lanjut diiringi juga dengan pembayaran dividen interim seperti BBRI maupun BMRI, lalu juga melihat dari laporan tahunan 2025 di kuartal pertama hingga pembayaran dividen tahunan nih yang terjadi di kuartal pertama tahun 2025. Jadi saya concern memang pergerakan IHSG di tahun 2026 nanti ini akan cenderung positif diiringi juga dengan pergerakan di sektor perbankan seperti itu. Oke, sejauh mana analisis-analisis dari Anda ini mengerucut ke saham-saham pilihan yang akan kita bahas usai jeda berikut ini, Mas Torik? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.